Yang mau ajakin M-Kiss First, ikutin cerita merangkai kisah indah episode 17 dan 18. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Sandra yang senang dapat perhatian dari Kenzo. Apalagi Sandra masih panas-panasin Kenzo soal Mutiara. Sama aja nih kayak Nunu. Nunu juga laporan terus sama Rianti. Sampai-sampai buat Rianti jadi emosi. Apalagi kata Kayla, Kenzo pergi bersama Sandra. Sampai Rianti memastikannya sendiri kepada Sandra. M-Kiss First. Rianti gak sengaja mendengar obrolan Aditya. Widuri adalah cinta pertama dan terakhirnya. Walaupun Aditya yang emosi tentang Rianti, Aditya berusaha menunda kemarahannya. Kenzo yang mengantarkan Sandra pas banget dengan Kayla yang mau pergi ke dokter. Kenzo yang khawatir malah disuruh pulang sama Sandra. Miss Kiss jadi kesal sama Sandra. Dia yang bilang peduli kepada Kayla, malah membiarkan Kayla sendiri pergi ke rumah sakit. Tadi Mutiara nyiram aku pakai air bekas pelan and that's like so disgusting, so gross. I have to take a hot shower right now. Aku harus mandi air panas. I have to clean up. And I have to calm myself down. So, kamu bisa pergi ke dokter sendiri kan? Bisa kak? Thank you. Sekali lagi aku minta maaf banget ya. Get well soon, my way. Bye-bye. Kak Sandra disiram sama Mutiara. Kayaknya nggak mungkin deh. Kamu percaya Mutiara bisa ngelakuin itu? Tuh kan M-Kiss First, kalau yang mendengar cerita Sandra jadi curiga kalau Sandra itu berbohong. Apalagi nggak mungkin kalau seorang Mutiara berani melakukan itu. Makanya kalau langsung memberitahu Kenzo. Di lain sisi, Mutiara yang baru sadar langsung ingat kalau dirinya dikurung karena semua ulah Sandra. Miss Kiss jadi khawatir. Kenzo menemukan kunci yang ketinggalan. Fix banget deh itu kunci ruangan Mutiara dikunciin. Kenzo yang khawatir jadi langsung mencari keberadaan Mutiara. Apalagi setelah dia tahu kalau Mutiara belum pulang. Kenzo berusaha mencari tahu keberadaan Mutiara. Pas banget M-Kiss First kalau Mutiara yang berhasil keluar juga ditemukan oleh Kenzo. Ini bukan kuncinya. Betul ini kuncinya, Pak? Ya betul, ini kuncinya, Pak. Kok bisa kuncinya dari Mas Kenzo? Jangan-jangan Mas Kenzo sekongkol sama Mbak Sandra ngunciin aku di sini. Ntar saya yang gantiin, Pak. Ya. Ayo, kita pulang. Tapi setelah melihat kunci yang ada di Kenzo, membuat Mutiara curiga kalau Kenzo udah bekerja sama dengan Sandra. Sampai-sampai dirinya meninggalkan Kenzo. Lama-lama, Miss Kiss curiga deh melihat kedekatan Ivan dengan Aurel. Pasti Ivan hanya memikirkan Mutiara. Karena kekecewaan Mutiara, dia lagi-lagi meninggalkan Kenzo dengan berdebat. Mas nggak mikir ya? Saya kan nggak punya handphone, Mas. Saya gimana mau pesan ojol? Jam segini ojek udah pasti nggak ada. Terus juga di ruangan kebersihan aja, saya bingung mau keluarnya gimana. Lagian gimana ceritanya sih? Kamu bisa kekunci dalam ruangan itu. Percuma ngasih tahu Mas juga. Gak pernah peduli juga kan? Lagian kan Mas yang sekongkol sama Mbak Sandra. Ngapain saya ribet-ribet ngobrol sama Mas? Sekongkol gimana sih maksud kamu? Mutiara! Jawab dulu lah! Mutiara! Emang cewek itu bener-bener ya? Dipikir gue bisa baca isi hatinya kali ya? Sedangkan Ipa yang khawatir jadi menanyakan kepada Aurel. Mereka nggak tahu aja kalau Rianti mendengarnya. Sampai-sampai dia memastikan kepada Sandra dan jadi kesal. Kenzo yang masih membujuk Mutiara sampai Mutiara mau pulang dengannya. Walaupun akhirnya Mutiara mau demi Bi Ipa. Kamu tahu kalau kamu nggak pulang sekarang gimana? Rumah bakal saya bawa apa kalau kamu nggak pulang? Kamu mikir kan nanti Bi Ipa nangis lagi gimana? Hah? Sama tahu saya ngelakuin ini buat Bipa ya, bukan buat Mas. Saya juga nggak mau ngelakuin ini semua, sebenarnya saya nggak mau ikutan pesta. Saya juga nggak mau nemenin Mas, saya nggak mau pakai baju-baju kayak gini. Jangan sampai Mas jadi bilang kalau saya yang buat masalah.
Kiss First. Rianti jadi marah kepada Ipa karena Mutiara yang belum pulang. Apalagi kedatangan Mutiara pas banget. Ya ampun, Miss Kiss jadi takut kalau Mutiara akan dimarahinya habis-habisan. Tega banget ya Rianti. Dia tega menyuruh Mutiara mengganti ini semua. Bahkan sampai-sampai terus-terusan ngatain Mutiara. Miss Kiss jadi kasihan dengan Mutiara. Nggak salah dengar, sekitar 4 atau 5 juta, Bu. Oh! Hebat ya kamu ya. Kenzo sampai rela mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk bikin kamu berpenampilan kayak begini. Tapi saya nggak maksain dia. Saya nggak peduli. Saya nggak mau tahu ya. Kamu harus mengganti semua uang Kenzo yang udah dia keluarin untuk kamu. Kamu itu harusnya tahu diri ya. Kamu itu cuma gadis kamu. Jadi kamu jangan pernah bermimpi buat jadi seorang putri istana. Nggak hanya itu Kiss First. Bisa-bisanya ya Rianti malah minta kartu kreditnya kembali dari Aditya. Ya jelas-jelas membuat Aditya jadi marah. Mereka nggak tahu aja kalau Kenzo mendengarnya. Miss Kiss juga kasihan dengan Mutiara. Dia harus menghadapi ini semua. Loh, kenapa Rianti memimpikan hal seperti ini? Sampai-sampai membuat Aditya ikut kebangun. Sama Kiss First, Mutiara yang mendapatkan mimpi tentang sang ibu. Kenapa mereka memimpikan hal seperti ini di saat yang sama? Mutiara yang membereskan ruangan Aditya malah menemukan sisa kerang kalung Widuri. Tapi Aditya yang kehilangan tetap gak bisa menanyakannya. Miss Kiss jadi sedih melihat Kenzo dan Aurel sedih dengan keadaan orang tuanya. Mereka gak tahu aja. Pas sama mama berantem, Kak. Aku gak mau lihat papa sama mama berantem mulu. Aku kepingin papa sama mama tuh mesra lagi kayak dulu. Karena omongan itu, Aditya dan Rianti harus berpura-pura. Sandra yang baru sadar kuncinya hilang jadi panik kan. Tapi masih aja dia menyiksa Kayla. Dia masih aja seenaknya kepada Kayla. Kenapa sih Rianti yang mau ngerjain Mutiara dan mengajaknya pergi, langsung diminta untuk menemani Kenzo? Melihat kedekatan Aurel, Rianti, dan Aditya membuat Mutiara jadi terharu. Dia jadi menantikannya untuk bertemu dengan orang tua kandungnya. Mutiara yang mengembalikan baju yang dia pakai ke acara pesta malah membuat Kenzo bingung. Apalagi Kenzo gak minta Mutiara untuk menggantikannya. Saya nggak bisa nyicil mas pakai gaji saya. Nanti takutnya kelamaan dan saya malah nggak dapat uang sama sekali. Saya sengaja beliin baju sama sepatu itu buat kamu, buat temenin saya kemarin. Dan saya nggak mau ngambil apa yang udah saya kasih ke orang lain. Anggap ini sebagai upah kamu. Karena kemarin kamu udah nemenin saya ke acara wedding anniversary-nya. Iya mas, tapi Bu Rianti... Ngapain kamu di situ? Tiba-tiba aja Rianti lagi-lagi malah marah-marah. Kok pas banget gitu ya Kiss First? Kenzo dan Mutiara yang mau pergi, tiba-tiba aja ada Ivan yang datang untuk memberikan handphone kepada Mutiara. Ya, soal foto. Ya. Jadi kemarin aku udah kasih foto bapak kamu kan, dan sekarang aku punya foto waktu kamu minta aku fotoin kamu di sekolah sama Tante Widuri. Nih, banyak. Wih. Lucu-lucu banget fotonya, makasih banyak Evan. Gemes banget. Makasih Evan. Ada satu lagi tapi. Ini.
Maaf Ivan, tapi aku nggak bisa nerima ini begitu aja karena pertama-tama aku nggak mau ada utang budi sama kamu dan kamu udah terlalu banyak ngebantuin aku nggak bisa nerima. Apaan sih, nggak ada utang budi, lupain itu semua. Ini handphone buat kamu. Kan kamu di Jakarta tuh nggak ada siapa-siapa, cuma ada aku doang. Nggak bisa, Van, aku nggak bisa menerima. Tiara, aku nggak mau kamu sampai kenapa-napa lagi. Ingat kan kemarin kamu sampai nyangkut di mobil box? Kalau kamu punya handphone, bisa telepon aku langsung. Tapi tetap aja Ivan, walaupun kayak gitu aku nggak bisa nerima handphone ini dari kamu begitu aja. Itu bener, nggak apa-apa, anggap aja. Kalau Mutiara nggak mau, nggak usah dipaksa. Loh, kenapa Ivan dan Kenzo jadi sama-sama sewot gini ya? Walaupun dia ART lu nggak usah enak ya sama dia. Urusan sama lo apaan? Mutiara kerja buat saya. Hak saya dong. Iya kan? Ya, tapi nggak usah maksa. Untung aja Kiss First. Mutiara lebih memilih untuk pergi bersama Kenzo. Karena uang Aurel yang hampir habis, Aurel jadi bingung bagaimana dia bisa meminta kepada Aditya. Rianti yang dengar omongan Nunu jadi khawatir kalau orang lain akan mencurigainya karena golongan darah Kenzo yang berbeda. Apalagi tiba-tiba Sandra ingin bertemu dengan Rianti. Kok Miss Kiss kadang-kadang dibuat gemes ya melihat Mutiara dan Kenzo? Walaupun sering berantem dan kadang sering juga saling khawatir. Apa yang harus saya lakuin? Maaf mas, refleks. Kamu ngapain nampar saya, Mutiara? Ada nyamuk gede banget tadi pipi mas. Saya nggak mau nyamuknya nanti ngambil mas bentol-bentol. Mas mau nggak aneh, makanya saya tepok. Udah lihat ya, Bentar. Ada tadi mas. Maaf mas. Kamu kalau marah sama saya bisa ngomongin baik-baik kan? Nggak usah nampar saya kayak gini kan? Mas, saya nggak marah sama mas sampai nampar mas kayak gitu. Tapi beneran ada. Di lain sisi, Rianti berusaha menjelaskan soal kecurigaan Sandra. Kok bisa pas gitu ya Kiss First sama Sandra yang ajak Rianti mengikuti donor darah. Tiba-tiba aja Kiss First. Rianti dapat info kalau Aditya sedang bersama perempuan lain. Makanya Rianti harus buru-buru ikut. Bahkan Sandra yang tahu keberadaan Kenzo bersama Mutiara jadi langsung ngomel-ngomel. Tuh kan, lihat Kenzo yang bekerja membuat Mutiara jadi terharu. Kalau Miss Kiss kan jadi baper lihat kalian yang kayak gini. Mas Kenzo tegas, tapi bisa sopan sama orang yang lebih tua. Gak kaget aku kalau ngeliat banyak orang yang kagum sama Mas Kenzo. Oh, Kiss First. Masih aja ya Rianti memata-matai Aditya. Miss Kiss jadi khawatir deh sama ulangnya Sandra. Dia punya rencana apa lagi ya di kantornya Kenzo? Bahkan dia bisa-bisanya kerjasama dengan preman-preman. Melihat Aditya yang menghubungi Yanto, membuat Rianti jadi curiga. Kenapa dirinya sulit menghubungi Yanto? Ya ampun, ada-ada aja deh. Mutiara dan Kenzo jadi dikejar-kejar karena disangka komplotan pencuri. Tapi kenapa Miss Kiss jadi gemes-gemes gimana gitu ya sama mereka? Wah, jangan-jangan dia sekongkol sama cewek itu. Ayo aja. Mutiara, lari Mutiara. Nggak bisa mas, saya nggak punya pilihan. Saya mau copet tapi mas. Lari Mutiara. Saya udah lari mas, ini saya pegel. Ngapain sih Kenzo pakai nolongin si ubur-ubur segala? Mutiara. Masuk, Mutiara. Cepet, jalanin deh. Ini nggak ada ST apa ya?
Ganti baju. Siapa mas? Pakai aja udah pernah ketahuan sama warga. Pakai Mutiara. Bapak, lihat cowok sama cewek kabur ke sini nggak? Mereka itu komplotan copet. Ditanya kok diam aja sih? Oh, saya nggak lihat, Pak. Oh, kabur orangnya. Kemana? Nggak tahu kemana. Tadi sih kayaknya ngeliat dikit ke Sono. aduh. Mulus banget tangannya ya? Aduh, M-Kiss first. Mutiara dan Kenzo masih aja dikejar-kejar. Dan akhirnya kan Sandra datang. Rasain tuh M-Kiss first. Bukannya terharu kepada Sandra, Kenzo jadi marah sama Sandra. Dan meninggalkan Sandra gitu aja. Benar-benar ya ulahnya Sandra. Jahat banget. Dia sampai mengancam Kayla dengan musik box ya demi dapat perhatian Kenzo. Miss Kiss jadi kesal liatnya. Karena itu, Mutiara lebih memilih untuk pulang dulu sebelum Kenzo pergi ke rumah Kayla. Di lain sisi, Rianti yang memata-matai Aditya sampai pindah kafe. Dia malah bertemu dengan detektif Aditya yang membuat dirinya juga membayar orang itu lebih. Rianti lakuin ini semua untuk mencari Widuri. M-Kiss first percaya nggak sama Sandra yang minta maaf kepada Kayla? Nggak mungkin gak sih? Secara Sandra melakukan ini pas kedatangan Kenzo. Pasti dia cuma caper aja sama Kenzo. Semua kelakuan aku ke Mutiara juga. Aku tahu aku salah, aku nyesel. Kayla, please maafin aku. Aku ngelakuin itu semua karena aku sayang sama Kenzo. Aku gak rela sampai ada yang deket-deket sama dia. Sayang aku dan aku salah, aku minta maaf. Aku mau maafin kakak. Asal kakak janji kakak gak akan ulangin lagi. Aku janji, Kayla. Ken, minta maaf, Ken. Aku tahu aku salah, aku tahu aku udah ngecewain kamu. Aku minta maaf, aku bakal rebus semua kesalahan aku. Ken, please give me a chance. Erik, detektif yang disewa Aditya malah mau bekerja sama dengan Rianti. Padahal kan Aditya sedang berusaha untuk mencari tahu soal Widuri. Sandra yang kasih tahu soal donor darah, Kenzo jadi tertarik untuk mengikutinya. Dan benar aja M-Kiss first. Sandra langsung berubah setelah kepergian Kenzo. Sama aku berkat bantuan kamu, Kayla. Jadi kamu jangan pernah bikin aku emosi lagi ya. Karena kamu tahu kan, sikap aku ke kamu di rumah ini, semuanya tergantung gimana sikap kamu ke Kenzo. Iya, Kak. Jangan cuma iya-iya doang, Kayla. Aku mau kamu tepatin janji kamu dan kamu nggak boleh caper lagi ke Kenzo. Ngerti? Kalau misalnya kamu tetap mau caper ke Kenzo, aku bakalan rusak dan banting kotak musik kamu sampai hancur. Erik yang bertemu Aditya harus berbohong demi bekerja sama dengan Rianti. Dan itu jelas-jelas buat Aditya marah. Setelah itu, baru aja Rianti mencari tahu soal Widuri melalui Erik. Padahal Erik kan meminta bayaran yang besar. Kenzo yang baru pulang langsung disambut sama Mutiara. Tapi lagi-lagi mereka berdebat. Kedatangan Rianti juga malah marah-marah sama Mutiara. Miss Kiss jadi sedih melihat Mutiara yang mendoakan ibunya. Sedangkan Rianti yang ngobrol sama Kenzo jadi buat Miss Kiss juga terharu. Apalagi melihat Kenzo yang menguatkan Rianti. Mutiara yang masih penasaran dengan orang tua kandungnya membuat Aurel juga ikut penasaran. Bahkan Aurel juga ingin membantu Mutiara. Rianti yang diteror oleh Erik membuat dirinya berbohong kepada Aditya. Karena Aditya yang gak peduli, Rianti harus menjual perhiasannya. Mutiara yang dihubungi sama Ivan lagi-lagi meminta Mutiara menerima handphonenya.
Apalagi Ivan malah mengajak Mutiara pergi. Setelah Rianti membayar Erik, Erik memberitahu semuanya kepada Rianti. Tiba-tiba aja Aditya datang. Miss Kiss jadi curiga setiap sikap Aditya yang berubah kepada Rianti. Gimana kalau kita dinner di luar? Kamu serius? Ya serius. Kita kan sudah lama ya nggak dinner di luar. Dan aku tuh pengen kamu tuh pakai gaun yang cantik. Dan jangan lupa kamu pakai kalung yang aku berikan ke kamu pas kita anniversary yang 10. Karena itu spesial buat kamu loh. Nah, buat MKisFirst yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.